Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu yang saya hormati, Oktarina Maulidia SPMSI. Izinkan saya di sini saya Muhammad Zaki Fadila sebagai moderator dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Diskriminasi dan Rasisme di Lingkungan Kampus. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman kelompok 5 yang sudah menyempatkan waktunya untuk memaparkan presentasi hasil hasil kerja kelompok 5. Di sini saya sendiri Muhammad Zaki Fadila bersama rekan-rekan saya di antaranya bernama Reni Krisna Sitorus, Fitri Novitasari, Mira Sari Ayu Purba, Lydia Nada Jilita Tarigan. Lanjut. Saya Lydia Nada Jilita Tarigan izin menjelaskan tentang identifikasi masalah. Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan keragaman suku, ras, agama, budaya, dan bahasa, mengusung semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud persatuan dalam perbedaan. Namun, keragaman ini juga memunculkan tantangan seperti diskriminasi dan rasisme yang masih sering terjadi, baik secara terang-terangan maupun terselubung. Diskriminasi menurut Theodorson adalah perlakuan tidak adil berdasarkan identitas seperti ras atau agama yang bisa memicu konflik dan perpecahan. Rasisme, terutama terkait warna kulit, menciptakan ketidaksetaraan dan merusak persatuan bangsa di lingkungan pendidikan seperti kampus. Masih sering terjadi tindakan rasis berupa ejekan atau stereotip negatif terhadap mahasiswa dari kelompok etnis tertentu, seperti yang dialami oleh mahasiswa Papua di Yogyakarta. Selain itu, diskriminasi antarumat beragama juga menjadi ancaman serius bagi keharmonisan sosial. Karena itu diperlakukan sikap toleransi dan sikap hormati dari seluruh elemen bangsa demi menjaga persatuan dalam masyarakat yang majemuk. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini setelah kami mengidentifikasi masalah, kami menyediakan 5 pertanyaan, ada 3 pertanyaan wajib untuk responden, dan ada 2 pertanyaan tambahan untuk responden yang mengalami diskriminasi dan rasisme di lingkungan kampus. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu terkait diskriminasi dan rasisme di lingkungan kampus. Di sini kami menanyakan kepada responden apakah mereka masih melihat atau merasakan bahwasanya ada rasisme atau diskriminasi di lingkungan kampus. Berdasarkan data, mayoritas responden atau 60% mengakui masih adanya diskriminasi dan rasisme di lingkungan kampus. Sehingga di sini menurut kami ini akan menghambat kesetaraan dan keadilan sosial. Di sini kami mengambil solusi juga, yaitu penerapan kebijakan anti diskriminasi tegas di program edukasi keagamaan budaya dan kampanye anti rasisme di seluruh lingkungan kampus, termasuk media sosial dan poster. Mungkin di sini bisa memanfaatkan media sosial Tera atau himpunan-himpunan lain yang memiliki kepedulian terhadap diskriminasi dan rasisme di lingkungan kampus. Next. Nah, di sini ada pertanyaan yang kedua, yaitu apakah menurut responden perlindungan terhadap mahasiswa dari diskriminasi dan rasisme itu penting? Nah, di sini berdasarkan data, 100% responden setuju bahwasanya kampus wajib melindungi mahasiswa dari diskriminasi dan rasisme. Sesuai Undang-Undang Nomor 40 2008, kampus dapat mengadopsi model yaitu bias response teams seperti AS untuk menghadapi insiden ini, yaitu memberikan dukungan korban, memudahkan pelaporan dan menjaga mahasiswa menjaga kerahasiaan dari si pelapor. Next. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, yaitu responden pernah atau tidak mengalami diskriminasi atau rasisme. Nah, sebanyak 35% responden pernah mengalami atau menyaksikan diskriminasi di lingkungan kampus. Ini menunjukkan masalah nyata, meski tidak banyak atau tergolong minoritas, ini tentunya masih membutuhkan kebijakan anti diskriminasi yang tegas seperti program edukasi keagamaan dan kampanye melalui media sosial, poster, dan spanduk untuk menciptakan lingkungan kampus yang inklusif dan adil. Next. Nah, di sini yaitu kami mengambil 2 pertanyaan tambahan untuk responden yang pernah mengalami diskriminasi ataupun rasisme. Di sini kami hanya mengambil 2 pengalaman responden yang paling menyita perhatian, yang dimana yang pertama itu rasisme terhadap mahasiswa Papua terkait kulit hitam dan berambut ikal. Yang kedua, jadwal acara kelas pengganti hari Minggu yang tentunya itu berbenturan dengan ibadah Kristen. Nah, diskriminasi terhadap mahasiswa Papua dan benturan jadwal kampus dengan ibadah Kristen ini menjadi sangat menyita perhatian, yaitu menunjukkan bahwasanya ini adalah masalah yang serius. Tentunya ini memerlukan kebijakan anti diskriminasi yang tegas, edukasi keagamaan, kampanye yang masif, dan untuk menciptakan lingkungan kampus yang inklusif, aman, dan menghormati keagamaan budaya serta keyakinan mahasiswa. Next. Terakhir, yaitu pertanyaan apakah responden mengalami dampak dari diskriminasi dan rasisme yang dialami responden. Ada 9 yang menjawab atau memberikan dampak dari diskriminasi atau rasisme itu, tapi ada 2 dampak yang paling parah menurut dari kelompok ini. Yaitu yang pertama itu gangguan mental dan tekanan psikologi pada korban, dan yang kedua penurunan prestasi akademik dan semangat belajar akibat diskriminasi. Nah, diskriminasi kampus menyebabkan gangguan mental yang serius dan menurunkan fokus serta prestasi akademik mahasiswa. Perasaan yang tidak dihargai juga menurunkan semangat belajar. Meski beberapa mendapatkan motivasi tambahan, perlunya juga upaya serius untuk menciptakan lingkungan kampus yang inklusif, sportif, dan sangat penting untuk menjaga kesehatan mental mahasiswa. Mungkin bisa dilanjut rekan-rekan yang lain. Selanjutnya adalah mengembangkan kebijakan publik. Pengembangan kebijakan publik merupakan tahapan penting dalam upaya menyelesaikan permasalahan sosial terhadap diskriminasi dan rasisme di lingkungan kampus, termasuk di kampus ITERA. Adapun tujuan pengembangan kebijakan publik, yang pertama yaitu menjamin kesetaraan hak bagi seluruh mahasiswa, yang dimana kampus harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua mahasiswa tanpa memandang latar belakang ras, suku, agama, ataupun budaya. Yang kedua, menciptakan lingkungan kampus yang inklusif. Untuk selanjutnya yaitu menghilangkan prasangka sosial dan stereotip. Salah satu penyebab utama diskriminasi adanya prasangka dan stereotip
Negatif, kebijakan yang dikembangkan ini bertujuan untuk mengubah pola pikir melalui edukasi, dialog terbuka, dan pelibatan komunitas. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan kehidupan kampus. Next. Nah, untuk strategi pengembangan kebijakan yang efektif membutuhkan strategi yang terarah. Berikut beberapa strategi yang kami usulkan. Yang pertama, pembentukan tim respons cepat anti diskriminasi, yang dimana tim ini merupakan badan independen di dalam kampus. Selanjutnya yaitu integrasi nilai toleransi dan multikulturalisme dalam kurikulum. Nah, nilai-nilai toleransi harus diajarkan secara sistematis melalui mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, seminar atau diskusi lintas budaya, terus penugasan proyek kolaboratif antar mahasiswa dari latar belakang berbeda. Selanjutnya yaitu kampanye kesadaran inklusivitas. Kampanye ini penting untuk membangun kesadaran secara kolektif bahwa diskriminasi bukan hanya masalah individu, tetapi masalah sistematik yang memerlukan perhatian bersama. Yang selanjutnya yaitu pelatihan dan workshop anti-diskriminasi. Nah, kegiatan ini dapat dilaksanakan bekerja sama dengan organisasi HAM, LSM, atau lembaga pemerintah seperti Komnas HAM. Dan yang terakhir yaitu revisi dan penegakan aturan disiplin. Aturan kampus perlu diperbarui agar mencakup larangan eksplisit terhadap tindakan diskriminasi dan sanksi akademik dan administratif yang tegas bagi pelaku diskriminasi. Nah, revisi ini bertujuan agar tidak ada lagi celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku diskriminasi untuk lolos dari tanggung jawab. Next. Yang ketiga, pendekatan partisipasi dan kolaboratif. Pengembangan kebijakan publik akan berhasil apabila semua pihak dilibatkan secara aktif, termasuk mahasiswa, yang dimana mahasiswa sebagai pihak yang rentan mengalami diskriminasi dan juga sebagai agen perubahan. Dan selanjutnya yaitu dosen dan tenaga kependidikan sebagai pembimbing akademik dan sosial mahasiswa. Dan yang ketiga, pihak rektorat dan lembaga kemahasiswaan sebagai penentu arah kebijakan dan pelaksana regulasi. Dan yang terakhir yaitu organisasi eksternal seperti lembaga HAM dan LSM untuk mendukung sosialisasi dan pengawasan kebijakan. Nah, dengan adanya pengembangan kebijakan publik yang rinci dan terstruktur, kami mengharapkan kampus dapat menjadi lingkungan yang tidak hanya bebas dari diskriminasi, tetapi juga menjadi contoh dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya itu pengembangan rencana tindakan, mengembangkan suatu rencana tindakan dalam upaya menurunkan tingkat diskriminasi dan adanya pelanggaran hak akademik di kampus ITERA. Merupakan langkah yang penting untuk menghasilkan lingkungan yang sehat dan menjauhi dari segala tindakan diskriminasi dari luar. Berikut terdapat beberapa tindakan yang kami diskusikan dalam pengembangan rencana tindakan dalam upaya menurunkan tingkat diskriminasi dan adanya pelanggaran hak akademik ITERA. Nah, yang pertama itu ada mengumpulkan informasi dan data yang valid. Nah, yang selanjutnya itu membangun kesadaran di lingkungan mahasiswa dan seluruh warga kampus. Nah, untuk selanjutnya saya silakan ke rekan saya. Izin melanjutkan, di sini saya menjelaskan untuk bagian kesimpulan. Diskriminasi dan rasisme di lingkungan kampus ITERA tetap menjadi isu nyata yang dimana dirasakan oleh mahasiswanya, terutama dari kelompok minoritas etnis, ras, atau agama. Terbukti dari data bahwa 35% responden pernah mengalami atau menyaksikan tindakan diskriminasi, baik secara verbal maupun non-verbal, yang dimana itu sendiri berdampak pada kesejahteraan mental, kenyamanan sosial, dan prestasi akademik. Bentuk diskriminasi yang ditemui meliputi ejekan bernuansa rasial, stereotip, suku, dan agama, serta pengabaian hak beribadah, sehingga penanganan yang sistematik dan menyeluruh sangat diperlukan melalui kebijakan tegas, pendekatan edukatif, serta kolaborasi antara civitas, akademika, dan institusi kampus, agar di mana terciptanya lingkungan yang inklusif, adil, dan menghargai keberagaman sesuai nilai Pancasila, serta prinsip hak asasi manusia. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya, saya sebagai moderator ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Oktarina Maulidia, SPMSI. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang kurang relevan. Oleh karena itu, saya bersama rekan kelompok saya, kelompok 5, izinkan kami untuk menutup presentasi kelompok tersebut. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih, Ibu.